Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kesempatannya dan untuk waktunya. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang rencana tindak lanjut ya atau disebut RTL tentang kegiatan belajar sekolah kita ya. Di sini saya akan menerangkan tentang rancangan program Jumber Sagi ya, disingkat Jumber Sagi. Jumber Sagi adalah singkatan dari Jumat Bersih, Sehat, dan Sarapan Pagi. Next, Mas. Di sini latar belakangnya yaitu program Jumat Jumber Sagi itu bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran PJOK dengan melibatkan peserta didik secara aktif melalui kegiatan yang fokus pada kesehatan kebersihan dan pemilahan sampah plastik. Sekolah kami memiliki fasilitas seperti halaman sekolah dan ruang kelas yang cukup memadai, didukung oleh banyaknya guru PJOK, staf sekolah, wali murid, serta komite sekolah. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan, keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan platform bagi peserta didik untuk berpartisipasi langsung dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan ini. Next, Mas. Program ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan praktek hidup sehat serta bersih. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk melakukan sarapan pagi. Jadi yang keempat, menumbuhkan rasa peduli dan toleransi di setiap peserta didik. Dan yang terakhir adalah membangun rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunikasi sekolah. Next, Mas. Kemudian untuk capaian langkah dan hasil. Untuk capaiannya, peserta didik mampu menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama dan juga peserta didik mampu merasa senang dan bahagia saat berada di sekolah. Kemudian langkahnya yaitu kita mendiskusikan rencana program dengan kepala sekolah, guru, wali murid, serta peserta didik sendiri. Kemudian hasilnya yaitu peserta didik dapat menerapkan rasa kesadaran terhadap diri sendiri maupun teman sebaya untuk pemilahan sampah plastik, serta peserta didik dapat menerapkan perilaku hidup sehat, yaitu berupa sarapan pagi. Jadi bukan sarapan sehat ya, kalau sarapan sehat itu tentunya sekarang ini semua makanan itu cepat saji, jadi kayak nugget juga cepat saji, kemudian sosis juga sama, dan biasanya para orang tua itu mencari mudahnya dan mencari cepatnya untuk mempersiapkan bekal untuk anak-anak. Jadi biasanya wali murid itu menyiapkan yang paling mudah itu adalah mie goreng, contohnya seperti itu, nugget, sosis, dan seperti itu. Nah, jadi kita di sini itu memberi kesadaran untuk peserta didik bisa melakukan sarapan pagi setiap hari seperti itu. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Kegiatan penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman peserta didik untuk hidup sehat dan bersih. Kemudian yang kedua, skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target. Targetnya itu adalah seluruh siswa kelas 1, 3, 4, 5, dan 6 sebanyak kurang lebih 35 kelas yang tiap minggunya terbagi menjadi 2 jenjang, yaitu minggu pertama dan ketiga ya kita menerjunkan kelas 1, kelas 3, dan kelas 4, kemudian minggu kedua dan keempat itu kita menurunkan kelas 1, 5, dan 6. Jadi kenapa kok kelas 1 ada 2 kali? Jadi kelas 1 itu kita bagi 2 karena siswanya masih sangat kecil-kecil sekali, jadi kita bagi 2. Ya, kemudian jadi selama 1 bulan itu mereka itu mendapat giliran 2 kali. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga, kemudian minggu kedua dan minggu keempat seperti itu. Kemudian anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program itu adalah yang pertama memang jelas kepala sekolah. Yang kedua guru PJOK sudah pasti. Kemudian guru kelas 1, 3, 4, 5, dan 6, kemudian siswa kelas 1, 3, 4, 5, dan 6.
di sini kenapa kok kelas 2 tidak muncul? Karena kelas 2 itu masuknya siang, jadi kita tidak melibatkan untuk kelas 2-nya. Karena kelas 2 itu terbatas dari ruang kelasnya kita. Jadi untuk kelas 2 itu dimasukkan siang hari sekitar jam setengah 11, setelahnya kelas 1 pulang, seperti itu. Next, Mas. Rencana evaluasi. Oh, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, fasilitas fisik, yaitu kita memiliki lapangan olahraga yang luas, kemudian halaman sekolah yang teduh, kemudian gedung sekolah yang cukup memadai, kemudian peralatannya kita juga memiliki alat-alat olahraga yang ya lumayan lah, bisa dikatakan bisa dipakai untuk seluruh siswa yang ada di sekolahan kita SDN Simo Mulyo 1. Kemudian alat kebersihan, sarana dan prasarana untuk bahan diskusi, kemudian SDM-nya yaitu tadi kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid yang selalu mendukung kegiatan sekolah. Kemudian komunitas sekolahnya yaitu komunitas belajar sekolah dan komite. Seperti itu. Jadi semua kegiatan kita pasti akan melibatkan ya atau memberitahu tentang kegiatan kita kepada komite, ya biasanya memang ada laporan seperti itu. Kemudian next, Mas. Untuk rencana evaluasi, ya untuk rencana evaluasi ini terdiri dari guru, peserta didik, dan kepala sekolah. Guru itu melalui wawancara dan umpan balik, ya itu guru, sesama guru. Kemudian untuk peserta didik melalui refleksi peserta didik, ya di setiap kegiatan, di akhir kegiatan biasanya, kemudian sharing antar peserta didik. Kepala sekolah yaitu melalui pengamatan dan rapat guru serta evaluasi di setiap bulannya. Next, Mas. Kemungkinan tantangan yang kami temui yaitu masih kurangnya rasa empati peserta didik untuk melakukan sarapan pagi. Jadi kadang masih terdapat anak-anak yang tidak membawa seperti itu, tidak membawa sarapan pagi, tidak membawa bekal. Jadi mereka lebih lebih gampang, lebih mudah dan bahasanya itu ngenteng no. Terus nanti beli di kantin saja seperti itu. Kemudian beberapa guru kurang mendukung program, kemudian kurang kerjasama dengan wali murid dan monitoring kegiatan program. Next, Mas. Terima kasih. Oke, seperti itu pemaparan saya. Jadi setiap ini rencananya setiap kita laksanakannya setiap hari Jumat, ya setiap hari Jumat Jumber Sagi, Jumat bersih, sehat dan sarapan pagi. Jadi nanti ketika anak-anak itu sudah selesai senam bersama, sudah selesai kerja bakti seperti itu. Nah, itu yang kelas 1 kita masukkan lagi ke dalam kelas ya untuk melaksanakan sarapan pagi bersama itu di dalam kelas untuk yang kelas 1. Tapi untuk yang kelas 4 dan 3 dan 4, nah 3 dan 4 itu mereka masuk ke dalam kelas untuk mengambil bekalnya itu, kemudian dibawa ke lapangan dan dimakan bersama dengan seluruh teman-teman dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan itu. Begitu. Ada pertanyaan mengenai program kita? Cukup? Sekian? Oke, alhamdulillah. Semoga ini program ini terlaksana mulai minggu depan ya untuk sarapan paginya. Jadi membiasakan lagi, intinya membiasakan lagi anak-anak untuk membawa bekal bukan bukan makanan sehatnya, tapi membiasakan mereka membawa bekal untuk sarapan pagi seperti itu. Karena terkadang itu pada saat kegiatan pembelajaran anak-anak itu merasa, Bu, perut saya mules, Bu saya pusing, Bu saya begini, Bu saya begini. Karena apa? Kondisi mereka itu begitu berangkat dari rumah, itu mungkin hanya, ya kalau minum air atau hanya minum susu, enggak masalah ya. Kan ada ada yang dicerna di dalam perut itu. Tapi karena banyaknya kegiatan kita di dalam sekolah itu membuat anak-anak itu tenaganya terkuras. Jadi berpengaruh untuk konsentrasinya mereka dalam menerima pembelajaran seperti itu. Oke.
Sekian dari saya pemaparan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo minta tolong diisi. Pirang menit, Mas?